Kembali di Sindo Today pemirsa, mengendarai mobil dalam kondisi mabuk maksud kami. Minuman keras ini seorang oknum polisi menjadi pelaku tabrak lari di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ya, pelaku ditangkap warga setelah mobilnya terperosok ke selokan. Kejadian. Dewi Sari, Pacing. Seorang pengemudi mobil digiring dan nyaris dihakimi massa karena menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Rengas Dengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai menabrak, pelaku berupaya kabur dan dikejar warga. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya kendarai kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke selokan sedalam 2 meter. Saat diperiksa, pelaku mengaku merupakan oknum anggota Polri dan diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Saya lihat dari arah Boswa, mobil kenceng terus. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warung itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga, sama pemini saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir. Orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Dia lari ke sini. Langsung pas saya lihat, mobil langsung nyebur ke sini, Pak. Begitu, katanya sih info dari orang kaum ada yang kena. Katanya nyenggol orang. Dia takutnya ketahuan apa gimana, takut sama masyarakat, mungkin dia lari, Pak, gitu, Pak. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Rengas Dengklok untuk diperiksa. Sementara korban tabrak lari mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tugu Panca Karsa, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Anita di studio. Pemirsa, saat ini arus lalu lintas di kawasan Pospol Bogor ini dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang saat ini anggota kami di lapangan sedang melakukan rekayasa lalu lintas berupa kanalisasi jalur, di mana hal ini untuk membantu jalannya arus lalu lintas selama pelaksanaan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2026 di kawasan JCC, maksud kami di kawasan Sentul International Convention Center. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian adapun rekayasa lalu lintas kanalisasi jalur ini juga diberlakukan dengan cara untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah JCC yang sudah diberikan stiker A, B, C, dan D dapat menggunakan lajur kiri, diarahkan langsung mengarah ke Sentul Convention Center. Kemudian untuk kendaraan yang tidak menggunakan stiker akan lurus hingga pada kawasan Ion Mall. Di sana ada shuttle bus yang disediakan oleh panitia. Kemudian untuk peserta yang akan mengikuti acara pada Sentul Convention Center ini akan menggunakan bus diantar ke lokasi kegiatan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk anggota kami yang ada di lapangan guna memperlancar arus lalu lintas selama pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan. Sebagai informasi untuk jumlah peserta yang hadir pada acara dimaksud sebanyak 4.473. Ini dari unsur pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten se-Indonesia yang dijadwalkan akan digelar. Acara ini juga akan dihadiri oleh, maksud kami akan dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di kawasan ini. Tentunya kami juga harapkan bagi
masyarakat yang tidak berkepentingan untuk dapat mencari jalur alternatif lain. Hal ini untuk membantu jalannya acara rapat koordinasi di kawasan Sentul Convention Center dilaksanakan. Tentunya hal ini akan berlangsung hingga pada sore hari, yaitu pada pukul 17.00. Untuk itu kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Adapun juga rekayasa lalu lintas yang disiapkan selama kegiatan, yaitu arus lalu lintas yang akan mengarah ke Sentul Convention Center ini akan dialihkan, yaitu melalui Taman Victoria. Kemudian dari arah sebaliknya akan dialihkan dari Taman Love mengarah ke Ion Mall. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami untuk mengatur jalannya arus lalu lintas. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 241 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat, serta 157 luka ringan. Dari data tersebut 62% terjadi pada waktu siang hari, yakni pada pukul 6 hingga pukul 18.00. Tentunya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kami harapkan Anda untuk tertib dalam berlalu lintas, menjaga batas kecepatan, serta saling menghargai sehingga tidak terjadi benturan antar sesama kendaraan yang melintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Anita dan Nata kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, KPK mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas itu dilakukan pada tahun 2021-2024 atau semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas tersebut diduga dilakukan pada 2021 hingga 2024 saat menjabat sebagai gubernur. Pendalaman itu dilakukan KPK sebagai upaya pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank daerah. Saat ini, penyidik KPK juga fokus menelusuri komunikasi yang dilakukan Ridwan Kamil dengan pihak bank. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil di luar negeri, termasuk bersama siapa hingga sumber pembiayaannya. Mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya Ridwan Kamil sempat diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2 Desember 2025 lalu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail terkait dengan hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan dilakukan di 6 lokasi yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur, Kemang, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat.
6 penggeledahan digelar pada tanggal 28 hingga 29 Januari lalu. Dari penggeledahan itu, penjagung mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya, apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, red notice itu terbit sejak tanggal 23 Januari 2026. Kita mulai ya. Sekretaris NCB Hub Interpolri Brigjen Untung Widiatmoko mengatakan bahwa Polri berkoordinasi dengan institusi di luar negeri dalam negeri setelah red notice tersebut terbit. Dirinya menegaskan NCB akan mendukung langkah penegakan hukum. Sebelumnya Riza Khalid telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina sejak Kamis 10 Juli 2025. Dan kini sudah ada 18 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, Set NCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh kritis Jumat malam. Pertemuan digelar secara tertutup di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi sejumlah tokoh kritis yang hadir, diantaranya peneliti utama politik BRIN, Siti Zuhro, hingga mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Turut hadir juga mantan Ketua KPK Abraham Samad serta mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dalam kesempatan itu, Presiden berdiskusi tentang kepemiluan hingga penegakan hukum bersama dengan sejumlah tokoh yang hadir. Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan program prioritas pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. Konfirmasinya aja Mas, oposisi. Tidak ada yang oposisi, itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Pak Presiden terbuka untuk dialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam 1 tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tokoh masyarakatnya siapa Mas? Ya diantaranya ada Profesor Siti Zuhro, berdiskusi mengenai masalah kepemiluan, kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan resmi mengumumkan peta jalan transformasi untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia melalui 8 rencana strategis yang terbagi dalam 4 klaster utama.
Penjabat sementara Ketua OJK, Friederika Widiasari menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekedar pembaruan administratif, melainkan langkah fundamental untuk menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik terbaik global. Dan salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan adalah kebijakan minimum free float, atau juga OJK mengirimkan sinyal tegas kepada para pelaku pasar yang kerap bermain di zona abu-abu. Dalam klaster penegakan peraturan, OJK juga memperkuat enforcement terhadap manipulasi transaksi. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Mungkin bisa ditayangkan. 8 rencana aksi yang kita susun ya. Ini kita kelompokkan menjadi 4 cluster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi. Kemudian cluster tata kelola dan juga enforcement. Dan juga sinergitas. Pemirsa, CEO BPI Danantara, Rosan Roslani meyakini keberadaan direksi-direksi baru di OJK dan juga BEE ini akan membawa bursa saham Indonesia menjadi lebih baik. Ya, selain itu kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri akan memiliki penilaian yang positif. Dengan Ibu Friederika, saya biasa panggil Ibu Kiki nih, jadi biasanya Ibu Kiki dengan Pak Hasan juga Pak Jeffrey dan juga Pak Iding, Pak Samsul, saya yakin bursa kita akan menjadi bursa yang lebih baik dan kepercayaan kepada kita kepada bursa kita akan lebih meningkat dan saya meyakini ke depannya para investor dalam maupun luar negeri mempunyai penilaian yang positif bahwa justru inilah momentum kita menjalankan hal yang baik dan yang benar dan mengakselerasi yang memang mestinya kita lakukan.